Pak polisinya. Unsur-unsur dalam pasal di dalam Undang-Undang ITE saya tanyanya ke Mas Heri. Ini apa yang harus dibuktikan kalau pasal yang disangkakannya salah satunya adalah Undang-Undang ITE? Ya, kita kembali berfokus pada objeknya ya, Priska. Objeknya kan adalah adanya palsu, kemudian itu mekanismenya ada lewat ITE, maka penggunaan Undang-Undang ITE juga dilekatkan di sana. Tapi yang paling penting adalah ketika masuk ke tahap penyidikan, saat ini kan berarti sudah ditemukan tersangkanya kan, menurut versi kepolisian. Maka tentu yang kita harus ingat betul adalah proses penyelidikannya tadi itu sudah memastikan bahwa ada peristiwa hukum dan hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Nah ini sehingga ketika masuk ke tahap penyidikan udah nggak gampang lagi. Ini tinggal dihentikan lewat mekanisme SP3 misalnya, ketentuan 09 ayat 2 KUHP, karena misalnya tidak cukup bukti dan lain sebagainya menurut pihak penyidik, atau diteruskan. Jadi pilihannya nggak ada lagi remis, tidak ada lagi tahan menahan, ya, tidak lagi dibuat menjadi lari maraton, ya, tapi lebih kepada lari sprint, jarak pendek aja, cepat selesaikan. Cepat ditahan maksudnya, Mas? Ngaco kalau ini ngaco ini. Enggak, maksudnya cepat gimana sih? Kan kalau prosesnya itu ada alat bukti kan ditahan kan ya? Buktinya bukan kualitas, buktinya nggak mutu itu. Maksudnya gimana? Percepat sprint ini maksudnya kalau ada alat bukti, proses tersangka, besok diperiksa, lakukan penahanan gitu maksudnya. Baru penyidikannya aja udah semenjak. Dengerin dulu Mas Herinya, gimana Mas? Lanjut dulu Mas Heri. Yang utama adalah bagi saya kepastian hukumnya tadi kan jelas secara status kan. Karena tidak baik juga terlalu lama membuat kasus ini berlarut, karena bagi Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga ini bukan hal yang baik ya. Perlu ada kepastian hukum apakah kasus ini akan dihentikan atau diteruskan. Nah, itu kita kembalikan dalam fakta hukumnya tadi. Saya sepakat dalam hal fakta hukum nih yang harusnya kita perhatikan. Jadi fakta itu sesuatu yang nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Kalau ternyata sudah ada alat-alat bukti yang muncul, kemudian versinya Mas Suryo adalah mengatakan bahwa tidak ada editing, kan buktinya di sana, Mbak Frit. Kan keluasaan bagi orang yang ditersangkakan tadi, yang sudah menjadi tersangka, untuk membuktikan sebaliknya. Apakah bahwa apa yang diketahui, apa yang dijalani, apa yang dilakukan itu sesuai dengan pemenuhan unsur deliknya atau tidak. Begitu, Rizka. Sejauh ini yang memungkinkan lanjut atau dihentikan lewat SK. Mas Roy, nextnya apa? Apakah ini akan lanjut atau menurut Anda akan pra-peradilan misalnya mengambil langkah pra-peradilan atau kemudian enggak, itu nanti tergantung kuasa hukum saya. Tapi kalau waras sebenarnya ya, kalau lihat nanti jaksa penelitinya tuh lihat berkas-berkasnya, ya mungkin ada yang lanjut, tapi mungkin juga kalau lihat di saya yang sama sekali nggak nyambung, ya itu jaga sembung pakai golok itu nggak nyambung, gitu ya. Jangan ngomong aneh-aneh live. Itulah kan saya cuma bilang jangan jaga sembung kan gitu, nggak nyambung. Nah artinya apa? Artinya jelas betul apa yang ditanyakan, tempus deliktinya dan lokus deliktinya itu juga nggak tepat. Kemudian sebenarnya tadi pengamat hukum kita Pak Heri kan ingin mengatakan sebenarnya ini tergantung dari awal ya. Kausa primanya siapa? Kalau kausa primanya Jokowi itu tidak pengecut, ya dia berani menunjukkan. Sekarang kan mana ada orang punya ijazah yang sudah dicari dengan studi dengan keras, terus malu menunjukkan ijazahnya. Kalau malu sih nggak apa-apa, tapi kalau marah ijazahnya diketahui orang itu kan nggak masuk akal gitu. Masih soal ijazah ini tidak. Jadi harusnya diperlihatkan kepada rakyat, selesai. Itu urusannya harus memperlihatkan kepada pejabat kawan-kawan kan gitu loh. Sekarang apalagi dia sudah sipil, apalagi undang-undang keterbukaan publik juga itu melindungi hak-hak privat orang dan lain sebagainya. Jadi maksud saya itu haknya lah, haknya Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada siapa. Jangan dipaksa-paksa. Sekarang saya tanya Mbak Priska ijazah saya palsu, saya mau lihat. Ya bukan pejabat publik. Bukan kasus saya, jangan diandai-andaikan. Benar, jawabannya benar, Mbak. Begitu ya. Apa misalnya Pak Prabowo karena misalnya dia sekolahnya di luar negeri, terus diminta perlihatkan Pak Prabowo nggak berkenan, apakah mau dipaksa-paksa? Janganlah. Jangan juga merasa itu sesuatu yang terus dipaksakan gitu loh, terlalu dipaksakan. Dan ini berproses. Jangan juga dibilang kalau misalnya nanti dilakukan penahanan dibilang ngaco. Karena menurut saya ini sudah pada titik-titik itu kok. Gitu loh. Kalau misalnya sekarang orang jadi tersangka, ada alat bukti, diperiksa, kata penyidik, wah ini perlu dilakukan penahanan, ditahan.
nanti dinarasikan yang lain-lain lagi. Nah, hargailah proses hukum. Kan Roy Suryo sampaikan di awal waktu dijadikan tersangka akan menghormati proses ini. Nah, dihormati kalau benar gitu kan? Loh. Dihormati, dilakukan dengan benar, diadu bukti-buktinya. Kalau memang terbukti bersalah dan memang nanti akhirnya dilakukan penahanan, jangan juga melakukan yang aneh-aneh lagi gitu loh. Oke, sebagai sebagai pihak yang bukan berperkara, Mas Heri, apa yang bisa publik awasi dalam kasus ini yang sekarang sudah naik sidik jadi ada tersangkanya, ada Mas Roy Suryo CS di sana? Ya, transparansi tentunya ya, akuntabilitas dalam proses pemeriksaan, ya tentunya ini sudah menjadi domain publik, udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi karena publik sudah pengen tahu endingnya apa gitu ya. Atau happy ending atau sad ending bagi pihak-pihak yang lain, kita biarkan saja proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi tentunya perlu netralitas, profesionalitas dalam penanganan ini karena secara nggak langsung mata publik kan melihat ada kesenjangan antara mungkin dianggap, saya nggak mengatakan ini relasi kuasa, tapi positioningnya seakan-akan Pak Jokowi karena sebagai mantan pejabat publik itu mendapatkan mungkin perlindungan hukum spesial. Nah ini yang harus nggak ada kok. Ini ada hal-hal semacam itu bahwa ketika bicara tentang penetapan tersangka dan lain sebagainya itu based on dari fakta hukum dan juga alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan, yang sudah diuji oleh teman-teman penyidik. Saya rasa itu poin utama dalam hal prinsip fair trial ya dalam proses ini. Begitu Mbak Priska. Dan besok Mas Roy jam berapa update lagi informasinya tetap sama jam diundang jam 10 dan insya Allah saya akan hadir dan akan kita buktikan besok ya gitu kalau jangan apa yang kopernya Mas Roy. Nggak boleh bawa koper. Iya ditaruh di mobil jadi kalau misalnya udah tahan. Pancing terus nih sama Mas Semar. Ini ngaco ini ya. Kok ngaco? Insinuasi. Ya. Kok ngaco? Yang harus bawa koper yang itu dan tadi Pak Heri betul proses ada relasi itu, kuasa. Konsekuensinya ada relasi begitu. kuasa di mana rakyat bisa menilai orang yang lapor nggak pernah menunjukkan gitu ijazah loh. asli. Gitu ijazah aslinya taruh mana? Di mobil aja, Mas Roy. Gitu. Ijazah aslinya nggak pernah ditunjukkan. Jadi kalau ditahan bisa minta tolong ambilkan di parkiran. Dulu dua anak manusia sudah jadi korban dengan ijazah fotokopi. Sekarang akan ada 8 anak bangsa dikorbankan di rezim. Besok ya periksanya jam 10. Orang tersangka mau ditahan kok nggak? Besok di Polda Metro Jaya. Tunggu dulu proses hukumnya, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kita akan tunggu besok dan publik akan mengawasi. Oke, terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Semar, terima kasih Mas